Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Saadah, NIM 40014188057. Di sini saya akan melakukan praktik dalam percobaan 3, yaitu praktik protein dan asam amino. Nah, tujuan dari praktikum kali ini yang pertama yaitu melakukan uji biura terhadap bahan makanan untuk membuktikan adanya ikatan peptida melalui lab virtual yang sudah disediakan, yaitu pada link Kemendikbud. Nah, untuk yang tujuan yang kedua yaitu menganalisis kandungan asam amino bergugus aromatik atau benzen melalui uji santoproteat pada tayangan video yang sudah disediakan juga. Nah, langsung saja kita buka pada lab virtual pada praktik yang pertama. Saya akan share screen. Nah, ini adalah tampilan dari lab virtual dari Kemendikbud tentang praktikum uji protein dan asam amino. Saya geser ke sini. Nah, pada praktikum kali ini, yang perlu disiapkan adalah 5 tabung reaksi, karena pada lab virtual ini hanya bisa maksimal 5 tabung reaksi. Kemudian untuk bahannya sendiri yaitu ada telur, susu sapi, kemudian ada ikan, daging sapi yang sudah tersedia pada pilihan di sini. Nah, di sini ada telur, susu sapi, ikan, daging sapi, kemudian beras tumbuk, kacang tanah, beras giling, gandum utuh, jagung, kacang kedelai, dan biji-bijian. Nah, cara kerja pada lab virtual kali ini yaitu dengan menempatkan bahan sampel ini pada tabung reaksi. Nah, setelah ditempatkan di tabung reaksi sebanyak 1 ml, kemudian ditetesi NaOH dan CuSO4 sebanyak masing-masing 1 tetes dan kemudian diaduk. Nah, langsung saja kita siapkan pada tabung reaksi. Kita siapkan 5 tabung reaksi. Kemudian tabung pertama kita isi telur, tabung kedua diisi dengan susu sapi, tabung ketiga diisi dengan ikan, tabung keempat diisi dengan daging sapi, dan tabung kelima diisi dengan beras tumbuk. Langsung saja kita praktikkan. Pada tabung 1 kita teteskan dulu NaOH 1 tetes, kemudian kita ganti menjadi CuSO4 1 tetes, kemudian diaduk. Nah, seharusnya pada lab virtual kali ini hasil warna yang dihasilkan setelah pencampuran antara telur, NaOH dan CuSO4 itu akan menghasilkan warna ungu atau pink. Nah, mungkin dikarenakan koneksi atau satu dan lain hal, praktikum yang saya lakukan tidak ada warna yang berubah. Nah, kita lanjut saja pada tabung yang kedua. Yang kedua adalah susu sapi. Kita teteskan NaOH dan CuSO4. Kemudian kita aduk. Hasilnya tetap sama, tidak ada perubahan warna. Seharusnya pada susu sapi juga ada perubahan warna, yaitu warna ungu atau pink yang dihasilkan setelah reaksi dari NaOH dan CuSO4. Kemudian yang ketiga, kita lanjut. Yang pertama, NaOH. Kemudian CuSO4. Diaduk. Tetap sama ya teman-teman, mohon maaf karena ada kendala yang sudah saya cari tapi belum ketemu jawabannya. Kemudian, tabung 4, NaOH. Dan CuSO4. Kita aduk. Kemudian tabung 5. NaOH dan CuSO4. Kemudian kita aduk. Nah, karena pada lab virtual ini maksimal tabung reaksi yang bisa digunakan adalah 5, maka tabung reaksi yang sudah kita gunakan sebagai praktik ini kita hapus. Kita hapus saja pada tabung yang kelima ini. 4, 3, 2, dan 1. Nah, kita tambah tabung. Nah, ini ada tabung 6. Tabung 6 ini berisi bahan sampel kacang tanah. Nah, kacang tanah ini kita tetesi NaOH dan juga CuSO4. Kita aduk.
Nah, pada lab virtual yang saya gunakan ini, pada tabung yang 6 dan seterusnya, karena kemarin saya sudah mencoba, itu setelah diaduk akan berpindah di bagian kiri. Atau tidak sama seperti pada tabung yang pertama kita lakukan tadi. Nah, untuk setelah dipencet aduk ya, untuk tabung yang 6 sampai terakhir nanti. Kita tambah tabung lagi. Tabung 7. Tabung 7 berisi beras giling. NaOH, CuSO4. Kita aduk. Nah, sama ya teman-teman. Saat diklik aduk, tabungnya akan pindah atau berlari ke arah kiri. Kita tambah tabung lagi. Tabung 8 diisi dengan gandum utuh. NaOH, CuSO4. Aduk, sama ya teman-teman. Tetap berlari. Kemudian tambah tabung lagi, tabung 9. Berisi jagung. Yang kita tambah NaOH dan juga CuSO4. Nah, setelah 5 tabung yang sudah kita gunakan ini, maka untuk lanjut ke tabung yang selanjutnya harus kita hapus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena maksimal yang bisa digunakan adalah 5 tabung. Kita hapus tabung 9, tabung 8, tabung 7, dan tabung 6. Nah, untuk tabung 10 ini diisi dengan kacang kedelai. Kita tetesi dengan NaOH dan juga CuSO4. Kemudian kita aduk. Kita tambah tabung untuk tabung yang terakhir, yaitu berisi dengan biji-bijian. Kita tetesi NaOH dan CuSO4. Kemudian kita aduk. Nah, untuk ke-11 tabung sendiri sudah kita lakukan, yaitu tentang praktikum protein dan asam amino. Seharusnya pada setiap tabung ini akan berubah warna teman-teman, tapi mohon maaf karena ada kendala, jadi pada saat penambahan reaksi NaOH dan CuSO4 tidak bisa berubah warna untuk kesemuanya. Nah, percobaan praktikum protein dan asam amino ini, di mana protein ini merupakan unsur penting dalam tubuh karena sebagai komponen utama pembentukan enzim yang berfungsi sebagai biokatalis. Protein juga merupakan komponen penyusun tubuh seperti kuku dan rambut. Pada lab ini ya yang sudah kita laksanakan ini sudah jelas harusnya bagaimana protein yang diuji ini setiap bahan sampel apakah ada pengandung protein atau tidak. Nah, seharusnya yang dihasilkan pada praktikum kali ini yang mengandung protein yaitu ada telur, susu sapi, kemudian daging, beras tumbuk, beras giling, gandum utuh, jagung, dan kacang kedelai dan biji-bijian. Hampir semua mengandung protein. Itu untuk praktikum pada uji biorep. Nah, kita lanjut pada praktikum kedua. Nah, praktikum kedua yaitu uji santoproteat. Nah, di sini kami ditugaskan untuk menonton video dari YouTube yang sudah disediakan pada Diktat. Kita akan menonton video dan kita akan mengemukakan langkah-langkah uji santoproteat. Kita buka uji santoproteat pada YouTube. Nah, cukup sekian untuk praktikum biorep atau uji yang pertama. Kita lanjut uji. Nah, setelah kita melihat video untuk praktikum yang kedua, yaitu uji santoproteat, kita bisa mengetahui langkah kerja untuk bagaimana uji santoproteat. Yang pertama yaitu menyiapkan tabung reaksi sebanyak 5 bahan, 5 tabung reaksi yang akan diisi dengan 4 bahan asam amino dan juga 1 penambahan fenol sebagai pembanding. Nah, asam amino yang ditambahkan pada 4 tabung reaksi yaitu ada asam amino tirosin, asam amino glisin, asam amino beta-alanin, dan asam amino alfa-alanin yang masing-masing diisi dalam tabung reaksi sebanyak 0,5 mili. Kemudian setelah disiapkan 5 tabung reaksi, setiap tabung reaksi ditambah dengan HNO3 pekat sebanyak 0,5 mili. Kemudian diaduk
diaduk sebentar. Nah, setelah diaduk sebentar dalam penambahan HNO3 pekat sebanyak 0,5 mili, kemudian setiap tabung dipanaskan di dalam penangas air selama kurang lebih 5 menit. Nah, setelah dipanaskan selama kurang lebih 5 menit, kemudian diangkat dan didinginkan di dalam air dingin kurang lebih selama 3-5 menit. Selanjutnya setelah dingin, tabung reaksi yang sudah dingin ditambahkan NaOH 10 molar sebanyak beberapa tetes untuk mengubah kondisi setiap tabung menjadi basa. Apabila sudah basa, penambahan NaOH akan diberhentikan. Nah, ciri pada pemberhentian NaOH adalah pada saat disiapkan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus itu nanti akan berubah warna menjadi biru, yang artinya penambahan NaOH dicukupkan. Nah, setelah diuji, dan setelah ditambahkan NaOH didapatkan hasil setiap tabung reaksi ada perubahan warna, terutama pada fenol dan asam amino tirosin. Nah, fenol ini kan sebagai pembanding yaitu larutan yang sudah ditambahkan NaOH berubah menjadi orange. Nah, satu tabung reaksi lagi yang berubah warna menjadi orange yaitu pada tabung reaksi asam amino tirosin, di mana pada asam amino tirosin ini menunjukkan adanya positif memiliki cincin benzen. Sedangkan pada asam aminoglisin, beta-alanin, dan alfa-alanin tidak memiliki cincin benzen atau negatif. Nah, sekian presentasi praktikum yang dapat saya lakukan melalui uji lab virtual dan juga tonton video di YouTube. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.